Anakmu udah 7 tahun. Dan kamu masih nggak tahu siapa ayah kandungnya. Aku beneran nggak tahu. Tapi leukemia anakmu nggak bisa nunggu lagi. Dia punya darah Rh negatif langka. Pendonor sumsum tulang. Susah dicari. Kamu harus cari ayah kandungnya secepat mungkin. Buat selamatin dia. Pak, kamar ini belum dibersihin. Kalau Bapak butuh bantuan, saya bisa bantu. Hah? Bapak ngapain? Lepasin saya. Nggak ada cara lain. Luar negeri ada obat khusus. Tapi 1 juta per suntikan. Bisa kasih waktu setahun lagi. Buat cari pendonor sumsum tulang yang cocok. Oke. Aku ngerti. Pria itu, aku nggak bisa nemuin dia. 1 juta. 50.000 aja nggak punya. Sekaligus, dari mana aku dapat segitu? Hyojin! Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus kenapa? Aku emang udah tua, tapi makanku banyak. Pakci. Cepat. Sembunyiin. Aku mual banget. Aku sekarat. Nyonya, jangan bilang gitu. Nyonya pasti sembuh. Nenek, minum obatnya. Nenek sekarang cuma punya satu harapan. Aku cuma mau gendong Cicit secepatnya. Kamu nggak bisa kabulin permintaan ini. Nenek, ini butuh waktu, Nek. Butuh waktu? Keluarga Ji cuma punya 1 anak laki 9 turunan. Orang tuamu meninggal muda. Nerusin garis keturunan. Sekarang tanggung jawabmu. Tapi aku harus cari wanita yang tepat buat dinikahi. Ya udah cari sana. Bertahun-tahun, kamu nggak mau sentuh wanita. Aku nggak minta yang dari kalangan atas. Wanita mana aja boleh. Ling Chuan, anak ini mirip kamu. Waktu bayi. Maaf. Hey. Pak Shen, ambil ini. Tes DNA buat Ling Chuan. Dia mirip banget. Ling Chuan kecil. Mungkin dia cicit aku. Nenek, penyakit nenek bikin pikiran kacau. Soal tes DNA ini, nenek serius nggak sih? Tunggu apa lagi? Pergi. Baik, Nyonya. Tuan, permisi. Bukan kamu. Akhirnya, aku punya cicit. Oh, ampun, aku bakal punya cicit. Nek, tenang dulu. Nggak baik buat nenek. Kamu tahu apa? Aku yakin anak itu cicit aku. Anak itu, mana mungkin dia anakku? Nyonya, Tuan, hasilnya udah keluar. Anak itu beneran anak Tuan. Dia cicit aku. Kok bisa? Yakin soal itu? Tuan, aku lihat dari awal sampai akhir. Aku yakin. Jangan-jangan Malam itu 8 tahun lalu. Nenek, kenapa berdiri? Duduk, cepat. Sekarang, bukan waktunya untuk itu. Kirim orang sekarang. Cari cicitku. Oke, pagi-pagi. Aku kirim sekarang. Silakan duduk.
Luar biasa. Aku punya cicit. Tutup rumah sakitnya. Cari anakku. Aku beneran punya anak sekarang. Pencar. Siap. Xiao Chen, jangan kabur lagi. Mama takut banget. Ya, Mama. Xiao Chen nggak akan gitu lagi. Anak pintar, mau makan apa? Mama, masakin buat kamu ya. Beneran? Aku mau babi kecap. Boleh. Babi kecap ya kalau gitu. Xiao Chen, pelan-pelan. Xiao Chen! Cek di sana. Mahal, aku baik-baik aja. Nona, bunga apa? Lihat jalan dong. Kamu tahu, ini penting. Xiao Chen. Mama sakit banget. Kamu punya anak kecil, anak lu nabrak aku. Dan rusak bunga gua. Gua nggak boleh marah. Anak saya nggak sengaja. Bunga itu. Biar saya ganti ya. Kamu. Wah, lihat siapa ini? Ini kan mahasiswa terbaik kampus. Ansin kan? Bai Meng Xuan. Dulu waktu kuliah, kamu so tinggi banget. Sekarang, kamu jadi miskin gini. Mau ganti rugi? Bunga ini harganya jutaan. Sanggup bayar? Saya bisa bayar. Tapi, kamu harus minta maaf ke anak saya. Anak kamu? Jadi ini anak yang kamu punya waktu kuliah. Sebelum nikah, ya. Bocah nakal. Dan orang miskin. Punya hak apa minta gue minta maaf? Tante jahat, jangan bully mama aku. Dasar bocah. Tahu gue siapa? Lepas anak saya. Ling Chuan. Ling Chuan. Aku lagi cari kamu. Nenek baik-baik aja. Itu nenekku. Jangan panggil dia sembarangan. Ling Chuan. Jangan pergi. Ling Chuan. Kamu rusak bungaku. Sekarang Ling Chuan marah. Akan kuberi kamu pelajaran. Nggak bisa buang air. Terus salahin gravitasinya. Dia nggak lihat kamu sama sekali. Kenapa salahin aku? Kamu? Halo. Apa? Oke, paham. Aku ke sana. Hari ini kamu beruntung. Xiao Chen, ayo pergi. Ada yang bisa ku bantu? Enggak. Dari orang. Siapa yang cari? Wah, heboh banget. Kayak anak orang kaya hilang. Ayahnya Xiao Chen pasti nggak ada di mana-mana. Butuh obat dulu biar dia stabil. Dari mana aku dapat $1 juta? Dasar pecundang. Xiao Chen, Jangan marah ya. Mama masakin buat kamu. Tenang dulu. Wah, lihat. Ini kan anak perempuan kita tersayang. Apa? Baru sekarang kamu nelpon? Mama, Xiao Chen sakit. Kami butuh uang. Aku dulu cari uang banyak. Semua tuh udah aku kasih kalian. Bisa nggak? Nggak ada uang. Bocah sialan itu kitchen. Harusnya mati. Aku harus selamatkan Xiao Chen. Itu duit hasil kerja. Kerasku. Kamu harus bayar balik. Gara-gara Musik ini. nikah sekarang. Kasih aku uangnya. Terjebak sama kamu. Kamu cuma beban. Kalian semua.
Harusnya aku tahu ini bakal terjadi. Halo, Ini dengan Nona Ansin. Iya. Nona Ansin, selamat kamu lolos tahap pertama di grup. Besok jam 10, silakan datang untuk wawancara. Alamatnya nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Kalau aku masuk G Group, aku dan Xiao Chen bakal aman. Tapi cuma kerja doang. 1 juta itu susah banget. $10 juta. Kalau aku bantu Ji, Hari pewaris muda. maka Xiao Chen bisa diobati. Tuan muda. Kenapa? 8 tahun ini, kamu cuci spray tiap malam. Ya. Nggak apa. Aku orangnya bersih. Wawancara kamu hari ini. Dari G Group, Direktur Desain. Pastikan kamu tampil maksimal. Direktur baik. Ini kandidat buat wawancara dekal. Kamu, kenapa dia di sini? Dunia sempit ya? Enggak, tunggu. Ini buat Xiao Chen. Tenang dulu. Direktur baik. Soal waktu Itu salah paham. kamu kan baik hati. Pasti dong. Nggak dendam sama aku, kan? Tentu enggak. Ini G Group. Semua orang Masuk karena kemampuan. Aku nggak kayak gitu. Maksud kamu kok. kalian berdua, Kalian gugur. dua lainnya mulai besok. Terima kasih, Direktur Bai. Hey, Kamu nggak tanya apa-apa. kenapa kamu dicoret? Ansin kan? Dan kamu, Dirani? Kalian berdua tuh udah punya anak kan? Kalian bahkan nggak memenuhi syarat. Sekarang, Kalian bisa. oke. Anak? Itu alasan Kamu? Kenapa ibu-ibu? Nggak boleh kerja. itu diskriminasi. ya terus kenapa? Aku bosnya di sini. Mau apa kamu? Ada apa ini? Pria ini. Kok kayak kenal ya? Wanita ini. Pernah lihat dia nggak ya? Kim Chuan. Dua orang ini datang buat wawancara. Tapi dua-duanya punya anak. Anak bikin mereka terganggu. Nggak bisa fokus. Sepenuhnya ke kerjaan. Apalagi si Angsin ini. Hamil tanpa nikah. Nggak punya moral. Kita nggak boleh. Biarin dia rusak nama kantor. Aku mau cari anakku. Harus belajar dulu. Cara akrab sama anak-anak. Anak kalian umur berapa? Dia 3 tahun. Xiao Chen ku 7 tahun. 7. Sama kayak umuran aku. Dia orangnya. Siapa bilang punya anak? Bakal ganggu kerjaan mereka. Lagian kantor ini nggak ada aturan kayak gitu. Jadi kalian berdua diterima. Tapi Pak. Apa? Ada masalah? Tidak, Mak. Kalau gitu udah beres. Terus, kamu, mulai hari ini, kamu sekretarisku. Aku Ling Chuan. Cewek ini, dia busuk banget. Kok bisa kamu jadiin dia sekretaris? Siapa yang aku pilih jadi sekretaris? Tolong izin dari kamu sekarang. Pak Ji, saya daftar buat posisi desainer. Saya butuh uang banget. Kerja kantoran kayak sekretaris kayaknya nggak cocok buat saya.
Di sana gajinya sekitar 7 juta sebulan. Sekretaris bisa dapat berapa sih? Sekretaris CEO mulai dari 200 juta setahun. Kayaknya saya punya bakat buat ini. Oke deh. Ikut aku. Jalan kau Ansin. Nggak akan biasa. Kamu dekat sama Ling Chuan. Duduk. Pak Ji, apa yang harus saya kerjakan? Pak Ji, ini maksudnya apa? Saya nggak jual badan. Kamu mikir apa sih? Tulis gimana caramu. Habiskan waktu sama anakmu. Dalam laporan lengkap. Kirim ke aku setelah kerja. Apa bosku? Udah gila ya. Gimana caranya aku nulis itu? Pak Ji, maaf soal ini. Ini anak saya. Saya sangat ya. Nggak usah. Angkat aja. Kenapa, Xiao Chen? Mama, Anaknya sekretaris An. Setuju anakku nggak ya? Halo. Udah lama banget. Kamu juga ada kabar cicitku. Belum ada. Tapi tenang aja. Aku udah kirim semua orang. Pasti ketemu sebentar lagi. Cepat cari dia. Aku udah beli. Kebun binatang terbesar. Dia taman kemeng. Semuanya aku beli. Dan kalau ketemu, Semua buat cicitku. Cuma buat dia seorang. Tunggu, Nenek. Ini bukannya terlalu boros ya? Aku mau. urus aja urusanmu. Halo? Gak bisa. Aku kan ayahnya. Gak boleh kalah dong. Beli semua toko mainan mewah di kota, toko baju anak, dan semua toko camilan juga. Yang cepet. Keluarga Ji, emang gila banget sih. Dia liputan gitu, kebun binatang pribadi, dan taman bermain. Terus banyak banget mainan sama cemilan. Xiao udah susah banget. Tinggal sama aku. Mama, kapan Mama pulang? Aku sendirian di rumah. Aku kangen banget. Yang mulut ya, kalau mama udah pulang kerja, yang ada kan masakin kamu. Oke, Oke, Mama. Dadah, Mama. dadah. Kenapa kamu sendirian di rumah? Aku ibu tunggal. Sejak aku mulai kerja, aku harus tinggalin dia sendiri di rumah. Kalau kamu kerja, bawa dia aja. Boleh kan? Aku nggak mau ulang. Yang udah aku bilang. Terima kasih Pak Ji. Balik kerja. Tunggu, enggak. Perempuan 8 tahun lalu itu. Punya tahlala di bahu kiri. Bukan kanan. Xiao Chen, tunggu mama di sini ya sayang. Jangan lari-lari ya. Oke. Aku tunggu Mama di sini kok. Banyak banget di sini. Mainan sama jajanan. Aku nggak akan lari, janji deh. Bagus. Main sana. Dah, Mama. Wah, Ansin. Godain Ling Chuan aja nggak cukup ya. Sekarang berani bawa bocah sialan ini ke kantor. Biar aku kasih pelajaran. Xiao Chen! Angsin, kamu cuma ngapain? Xiao Chen di dalam. Aku sudah urus. Selamat!
Hindi. Karena kamu sekarang kerja di sini, perusahaan tanggung jawab atas keselamatanmu. Kalau kamu nekat masuk dan terjadi sesuatu padamu, siapa yang salah? Direktur baik benar. Kamu bawa anakmu ke sini. Itu melanggar aturan. Jangan bikin makin parah. Anakku dalam bahaya. Biarkan aku masuk, tolong. Nyawa anak ini bukan urusan kita. Kamu yang bawa dia ke sini. Salahmu sendiri. Ada masalah? Maju sini. Xiaochen nggak salah. Aku mohon, biarkan aku masuk. Mohon, Ansin. Itu cara kamu memohon. Itu yang kamu sebut memohon. Kamu mau apa? Mau selamatkan anakmu? Boleh. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin aku pikir-pikir dulu. Kemana? Xiaochen! Baik, aku akan berlutut. Xiaochen! Sekretaris An bawa anaknya ke kantor. Iya, bagus. Ikut aku lihat anaknya. Bos sekarang Angsin. Dasar pengecut. Cepat banget melututnya ya. Diam! Lepaskan aku! Aku nggak bilang kamu boleh masuk. Aku cuma bilang aku akan pikirin dulu. Udah, aku pikirin. Dan sekarang kamu nggak boleh masuk. Nggak tahu malu. Mama, Anakku Asma. Biarkan aku masuk. Lebay, bocah manis ini. Tahu dia udah bikin salah. Makanya dia pura-pura. Anakku bikin masalah gede banget di kantor. Jangan coba-coba kabur. Sampai kamu bayar. Dan beresin ini, kamu nggak boleh pergi. Berapa? Aku bayar semua. Biarkan aku masuk dulu. Selamatkan anakku. Nggak bisa. Kalian berdua, berhenti acting. Hei bocah manis. Berhenti pura-pura. Ayo bangun. Xiaochen. Ada apa? Pak Ji, tolong selamatkan anakku. Xiaochen, anakku Asma. Terus gimana? Tenang, aku punya obat asma. Xiaochen, Nggak apa-apa. Simpan aja buat jaga-jaga. makasih Pak Ji. Sama-sama. Ada apa ini? Anak pensil ini, pegang microwave, bikin meledak. Enggak mungkin. Xiaochen anak baik. Di ruangan cuma ada anakmu doang. Siapa lagi kalau bukan dia? Nggak ada kamera di sana. Cek aja nanti juga tahu. Faktanya udah jelas. Kayaknya nggak perlu deh. Ling Chuan, Buka rekamannya sekarang. Bai Meng Xuan. Nggak nyangka kamu sekejam ini. Kalau anak sekretaris An sampai terluka, kamu mau tanggung jawab. Kak Ling Chuan, bukan gitu. Dengerin dulu. Masih aja ngeles. Cepat ke rumah sakit. Makasih Pak Ji. Ling Chuan, Angsin, awas kamu ya. Gak kena kayak niku, bayang sekali Lola. Ansin, periksa anaknya. Ada kerjaan. Kita harus pergi. Makasih Pak Ji. Ling Chuan lagi ngapain sih? Udah lama banget. Sid gue belum ketemu juga. Harus gua yang cari sendiri. Nyonya, jangan salahkan Tuan Muda. Ya, dulu kita cuma sebentar lihatnya. Kita hampir nggak ingat mukanya kayak apa. Susah nyarinya. Apa-apa omongan itu? Itu kan darah dagingnya sendiri. Masa nggak kenal anaknya? Cicitku mau jadi abu sekalipun. Jadi abu. Gue pasti kenal. Anak itu jelek banget. Mukanya gosong kayak karang. Keluarga ini cuek banget ya. Biarin ibunya datang sendiri. Sama anaknya. Ah ya,
kakek nenek. Udah pada mati semua? Apa? Bagus. Oke, paham. Ada apa? Nyonya, nama tuan muda ketemu. Dia An Kitchen. Ya ampun. Jadi cicitku. Namanya Ann Kitchen. Cepat, cari dia sekarang. Ya, Ledakannya nggak lo kayak dia. Obat asmanya cepat kerja. Nah, dia udah baik. Cuma agak kaget aja. Istirahat aja dulu. makasih dok. Kalau gitu aja, saya permisi. An Kitchen. Dia yang butuh sungsung tulang RH negatif. An Kitchen. Ya. Dia anakku. Anaknya masih baik-baik saja. Tapi leukemia harus diobati cepat. Udah ketemu ayahnya? Belum. Kalau gitu siapin 1 juta. Buat suntikan. 1 tahun lagi. Berarti lebih banyak harapan buat dia. Makasih dok. Xiao Chen, jangan takut. Mama pasti selamatin kamu. Nenek, kok belum tidur? Bangun lagi ya? Berani-beraninya kamu ceramahin aku? Udah selama ini. Masih belum ketemu juga dia. Aku udah pasang sayembara di seluruh Jingdu. Sekarang kita tahu nama anaknya. Pasti ketemu. Cepat cari dia. Kamu mau tulang tua ini? Arun cari sendiri. Iya, aku ngerti. Karyawanku, anaknya terluka. Aku harus cek. Antar nenek istirahat dulu. Ini jam berapa sih? Kamu nggak cari cucuku? Malah peduliin anak karyawan? Nggak punya hati. Bener-bener nggak punya hati. Ya, tuan muda emang ingat-ingat sih. Pak Ji, kenapa ada di sini? Jadi ini anak sekretaris An. Biasa aja. Nggak lucu anakku. Sekretaris An, ikut aku. Di mana anaknya? Terima kasih udah tanya. Dokter bilang, Obat asma dari Anda tepat waktu. Oh ya, Pak Ji. Kenapa Anda bawa obat asma terus? Aku punya asma. Turunan dari kakek. Oh gitu. Kalau gitu, kamu mirip sama Xiao Chen-ku. bukan gitu maksudku. Maksudnya, kalian berdua punya penyakit yang sama. Ambil cuti beberapa hari. Temani anakmu. Serius. Terima kasih, Pak. Halo. Rencana ditolak. Kasih tahu seluruh tim desain. Sebelum tengah malam, rencana baru siap. Siapapun yang disetujui dapat 500.000. 500.000. Kalau aku bisa dapat desain ini, itu setengah biaya obat Xiao Chen. Pak Ji, boleh nggak aku? Pak Ji, maaf ya, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Jaga anaknya ya. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa? Pak Ji, kalau aku bisa bikin desain yang kalian suka, 500 juta itu boleh buat aku kan? Tadi aku bilang siapa aja boleh dapat. Ya masuk kamu. Terima kasih Pak Ji. Jangan makasih dulu. Seluruh tim desain, lebih dari 10 desainer gagal semua. Kamu yakin bisa? Aku mau coba. Oke. Nanti aku suruh orang kirim aspeknya. Enggak ada Pak Ji. Makasih banget yang tadi. Sofeng. Kenapa? Jangan takut. Mama panggilin dokter. Bangun. Terima kasih ya, Bu. Enggak apa-apa. Tiduran aja ya. Anak pinter. Sama-sama. Udah seharusnya kok. Aku juga seorang ibu soalnya. Desain yang aku bikin dulu, gambar itu kayaknya cocok sama briefnya. 500 juta itu punya aku. Mama. Xiao Chen, udah bangun.
Udah enak badannya. Oh ya? Cuman agak lapar aja. Oke. Yuk pulang sekarang. Mama masakin ya. Yaudah, pulang yuk. Tapi aku mau bawa ayam goreng. Mama beliin deh. Mau ya sayang? Mama emang paling top. Nggak jadi masak hari ini. Jadi ada waktu buat selesain rencana. Sekian lama. Akhirnya ketemu cicitku. Nenek, ada apa sih? Pas banget. Ketemu tempat tinggal cicitku. Ling Chuan. Iya bareng. Nenek kan lagi sakit. Udah malam banget. Udah jangan gitu. Nggak usah karet juga. Cicit nenek. Obat paling manjur buat nenek. Nenek, tapi kan Ayo pulang jalan. Xiao Chen, main dulu ya. Mama mau kerja. Oke, Ma. Demi Xiao Chen, aku harus dapat deal ini. Bu, ini dia. Xiao Chuan. Cepat. Cari cicitku sekarang. Nenek, siap Nek. Akhirnya aku bisa lihat cicitku. Mama, ada orang di pintu. Hai, Mbak An. Oh iya, kau bawa anak ke kerja. Domin itu saya. Sudah meninggal. Nggak ada yang bantu. Jadi harus bawa dia. Ibu yang hebat. Tenang aja, saya kasih bintang 5. Makasih. Selamat makan. Nggak ada. Hidup memang susah. Aku juga harus kerja lebih giat. Xiao Chen, ayamnya udah dateng. Wangi banget. Makasih, Ma. Sama-sama. Berhenti ketuk. Kira ini tutup peti mati. Kamu. Siapa kamu? Mau apa? Hei, An Kitchen tinggal di sini. si cantik Kang Kitchen. Laki muda. Apa? Berani kau panggil cicitku imut? Dan kutuk dia mati. Mulut busuk. Pukul dia. Dengar ya. Ini rumah gua. Berani pukul gua. Nggak dengar tuh anjing. Kata dia tadi. Pukul dia. Tolong dong. Tolong jangan pukul dia lagi. Ngapain sih? Kenapa pukul ibu? Ngomong. Mana An Kichola? Si imut An Kitchen. Dia bakal mati. Ngapain cari dia? Tunggu, apa lagi? Pukul dia. Jangan pukul kami lagi. Kami nggak salah ngomong kok. An Kitchen belum mati. Tapi sebentar lagi. Stop. Maksudnya belum mati. Tapi sebentar lagi. Dimasukkan sekarang. An Kitchen. Dia kena leukemia. Dan dia punya golongan darah langka. Mereka nggak bisa cari donor sum-sum tulang. Dia bakal mati juga. Apa? Xiao Chuan, udah dengar? Resus negatif. An Kitchen, resus negatif. Aku dengar. An Kitchen beneran cicit aku. Cicitku. Dia dapat resus negatif dari kamu dan aku. Dia anakku. Terus bilang, cicitku sekarang di mana? 2 tahun lalu, anakku bawa An Kitchen, dan pindah keluar. Mereka di mana sekarang? Aku beneran nggak tahu. Pasti kamu udah jahat sama mereka. Mereka pergi dari sini dan putus kontak. Lebih baik kamu berdoa. Cicitku baik-baik aja.
Kalau enggak, aku nggak ampuni kamu. Nomor telepon ibunya. Ang Kitchen. Setelah mereka pindah, mereka ganti nomor. Aku beneran nggak tahu. Siapa nama ibunya Ang Kitchen? Namanya Ansin. 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 Kamu kenal Ansin? Ini anaknya sekretaris An. Kantorku. Anak baru. Ansin. Tapi aku udah ketemu anaknya. Bukan Kitchen. Kenapa? Foto keluargamu? Nggak ada Ansin atau An Kitchen. Foto dia sama anaknya. Nggak pantas. Ada di rumahku. Pantas Ansin pergi dan bawa Kitchen bersamanya. Punya nenek jahat kayak kamu. Cicit dan menantu perempuanku. Pasti udah menderita banget. Ling Chuan. Ayo pergi. Mama. Makanya kamu punya nomor anak itu? Kenapa nggak kasih? Ya ampun, kamu nggak dengar tadi? Dia baru aja bilang, An Kitchen. Itu cicitnya. Lihat orang-orang ini. Kaya dan terhormat. Orang berkuasa. Mana mungkin aku biarin Ansin sama anak lucunya dapat kesempatan hidup mewah, jadi nona kaya raya, dan nyonya besar. Itu cuma buat anakku. Kakak kandungmu. Bukan dia, bukan Ansin. Soalnya Ansin. Itu yang kamu tukar waktu lahir. Jadi dia ditakdirkan punya darah bangsawan. Tapi nasib pembantu. Nggak guna. Semua nggak guna. Lihat hasil kerja kalian. Ini semua sampah. Direktur baik, permintaan klien kali ini memang terlalu berat banget. Kita udah usaha maksimal. Ya, beberapa hari ini kita begadang terus. Dan kita revisi berkali-kali. Nggak ada lagi yang bisa kita lakuin. Tugas ini emang nggak mungkin selesai. Kita jangan salahin kita dong. Malam ini, sebelum tengah malam, kalau nggak bisa serahin rencana, kalian semua dipecat. 500.000 aku datang. Harus cepat. Tapi cicitku, aku harus kasih dia transplantasi sumsum. Nenek. Kitchen itu anakku. Aku yang harusnya donor. Sekarang baru peduli sama anakmu. Dia darah dagingku sendiri, biar aku yang selamatkan. Lagi Xiao Chen tidur, aku antar rencana ini ke kantor. Langsung berhasil. Dasar pecundang. Rencana ini sampah semua. Yangsin, Udah malam, ngapain kamu di sini? ini desain rencana aku. Klien pasti suka banget. Kamu? Maksudnya apa? Kamu kan bukan dari desain. Ngapain ikut campur? Iya, emang bukan. Dari bagian desain. Tapi soal ini, Pak Ji sendiri yang setuju. Oh, masa sih? Tapi aku kepala desain. Dan aku bilang, rencanamu ditolak. Kamu belum lihat? Langsung ditolak? Itu nggak benar. Aku bosnya, aku yang putuskan. Satpam, usir dia keluar. Hey, Lepasin aku. Aku jalan sendiri. Kamu bakal nyesel. ngapain pada bengong? Kerja sana. Kalau malam ini nggak ada rencana, nggak ada yang pulang. Pantas saja Ansin selalu ranking 1 di sekolah. Desainnya emang keren banget. Tapi sekarang, ini punya gua. Halo, Pak Wang. Direktur baik. Rencana lu bagus banget. Kenapa nggak kirim lebih cepat? Ngapain kirim yang jelek-jelek itu? Bikin sakit mata aja. Pak Wang, rencana ini saya baru selesai tadi. Kayaknya
rencana ini disetujui ya? Tentu. Saya sangat puas. Sempurna banget. Besok pagi, saya ke kantor Anda untuk bahas detail akhirnya. Siapa Wang? Saya tunggu. Di sana. Angsin, lu cuma batu loncatan buat gua. Seperti dugaan dari G Group, Pak Ji. Rencana baru, Direktur Bai. Luar biasa. Apa Wang bisa aja? Ya jujur sih, permintaan saya memang terlalu berat. Dulu nggak tahu berapa tim yang gagal, nggak nyangka Direktur Bai bisa berhasil, hebat banget. Pak Wang terlalu memuji. Cuma tugas saya, Ai. Tapi tetap untuk selesaikan rencana ini. Otak saya beneran. Terkuras habis. Pak Ji harus traktir saya. Makan dong. Rencana ini gua yang desain. Rencana ini Aku yang buat. Ada apa ini? Gak apa, Pak Wang. Biar aku. Ansin, mana sopan santunmu? Nggak lihat, Pak Ji. Dan aku ada tamu di sini. Keluar sekarang. rencana ini aku yang desain. Harusnya aku yang presentasi, bukan kamu. Ansin udah selesai belum? Aku Direktur Bai. Tunggu dulu, Sekretaris An. Kamu bilang rencana ini desainmu ya? Ada buktinya. Setiap gambar yang kubuat, semuanya Pasti ada. tanda rahasiaku. Lihat di sini. Di setiap gambar, kanan bawah, ada tanda watermark tersembunyi. Jadi, cek aja. Gambar Direktur Bai di bawah, Kalau ada namaku di sana. kebenarannya pasti ketahuan. rencana ini aku sendiri yang desain. Kenapa namamu ada di situ? Ling Chuan. Jangan dengerin. Omong kosongnya. Ini kasih. Bai Meng Xuan. Mulai hari ini, kamu dipecat dari semua jabatan. Jangan pernah injak kaki di sini lagi. Sekretaris An, kamu bisa ke keuangan, ambil bonusmu. Perusahaan yang akan adakan pesta buat kamu. Terima kasih, Pak Ji. Tapi saya mungkin nggak usah deh. Aku nggak nanya kamu. Baik. Ling Chuan, maafkan aku. Aku salah. Lawan aku. Tolong, aku cuma khilaf sebentar aja. Aku lakuin itu demi perusahaan. Bai Meng Xuan, yang kamu lakuin ke Bai Ansin. Keluarga kita udah lama kenal. Makanya, aku udah lepas kamu sekali. G Group nggak terima orang yang niat jahat kayak kamu. Satpam! Ling Chuan, Bagus. Uang suntik Xiao Chen. Harusnya tengah jalan. Ran, makasih ya kali ini. Kalau bukan kamu, semua kerja kerasku bakal diambil orang lain. tapi sekarang semua jadi milikku. Ansin. Nggak usah gitu. Emang udah hakmu dari dulu. Lagian, aku nggak tahan sama orang kayak Bai Meng Xuan. Pokoknya, aku cuma mau bilang makasih. Yuk, kopinya aku yang traktir. Wah, aku nggak nolak. Angsin jangan sombong dulu ya. Orang miskin kayak kamu, semua hidup cuma jadi pecundang. Jangan mimpi bisa deketin Ling Chuan. Putri. Dia udah nggak di perusahaan lagi. Cuekin aja dia. Anggap aja anjing gonggong. Angsin, awas kamu ya. Aku nggak bakal biarin kamu. Aku tahu. Cuma mau kamu tahu aja. Peringatan cinta. Ayo, kita toast bareng untuk nonaan. Cheers! Terima kasih semuanya.
Maaf, Pak Ji. Saya nggak sengaja. Nggak ke apa. Bang Ji, minuman Anda. Tinggalin aja. Direktur baik sudah beres. Ling Juan, Kamu baik-baik aja. Ngapain di sini? hei. Ling Juan, aku cinta kamu sejak kita masih kecil. Nenek selalu mau kamu punya anak. Aku bisa kasih bayi kamu. Keluar. Sekretaris A, antar aku ke kamar. Baik, Pak. Pak Ji, istirahat dulu ya. Saya permisi. Tahu nggak? Tiap malam aku mimpi kamu. Pak Ji, salah orang. Sini. Sekretaris An, ke bagian keuangan. Ambil bonusmu. Kamu selamatkan Xiao Chen. Kali ini, anggap kita impas. Sekretaris An, tenang aja. Biar aku yang urus. Pak Ji, nggak usah repot. Cuman kecelakaan kok, udah lupain aja ya. Kamu nggak mau? Aku Ada obat dari luar negeri yang khusus, tapi 1 juta per suntik. Bisa tambah setahun lagi. penyakit Xiao Chen nggak bisa nunggu lagi. Pak Ji, aku butuh uang. Bisa kasih aku? Kamu mau uang? Berapa? 50 juta? Enggak. Setengah juta aja cukup. Tepatnya sih 465.000. 200 cukup deh. Kok angkanya spesifik banget sih? Oke deh. 1,5 juta ya udah. Aku transfer sekarang. Makasih Pak Ji. Kalau udah selesai, aku pamit dulu ya. Sekretaris An di mata kamu. Aku ini nilainya kurang dari 1,5 juta itu. Mama, kenapa kita ke rumah sakit lagi? Yang manis Xiao Chen, Mama di sini buat suntik kamu. Kalau udah disuntik, kamu pasti sembuh. Kamu takut nggak? Asal sama Mama. Xiao Chen nggak takut apa-apa. Anak pinter, ayo jalan. Ansin,
Dia punya anak lucu itu. Ngapain dia di rumah sakit? Ayo kita lihat. Nona, bukannya kita mau jenguk Nyonya Aji. Emang kamu yang ngatur aku? Ini obat khusus itu di Jingdu. Ini yang terakhir. Balikin! Ah, dasar pecundang miskin. Dari mana? Duit buat obat ini. Lu nyuri ya? Maling. Sama orang aneh. Cocok banget emang. Cicit buyutku. Gimana bisa dia kena leukemia? Nyonya, datang Kitchen di rumah sakit. Apa katamu? Kamu bilang ke rumah sakit. Kalau sistemnya deteksi Kitchen, laporkan. Baru dapat kabar, Kitchen di sini, di hematologi. Cucuku. Akhirnya datang juga. Bagus, bagus. Ya ampun, ikut aku. Cari cucuku. Orang jahat. Lepaskannya buku. Xiaochen, lepas. Lepas. Lepaskan aku. Itu buat anakku. Balikin. Berharga banget. Dengerin ya. Cuman bocah kecil. Mati juga kenapa? Anakku bukan bocah. Diam. Aku lagi mood bagus. Jadi kalau kamu berlutut minta, mungkin aku kasih barang rongsokan. Ini balik. Nggak mau. Itu punyaku. Balikin. Ya udah. Cinta ibumu. Ternyata nggak besar. Kalau gitu, barang rongsokan ini nggak perlu ada lagi. Jangan. Obat ini langka banget. Tinggal dikit di negeri. Kalau lo hancurin, anak itu bakal beneran dalam bahaya. Cuma $1 juta doang. Gua punya duit banyak. Gua bayar rumah sakit loh. Coba bocah manis ini. Itu foto mati dia. Peduli amat gua. Ansin, gua kasih lu satu kesempatan lagi. Berlutut atau enggak? Jangan berlutut. Aku berlutut. Tolong ya, aku mohon. Balikin itu. Aku mohon tolong ya. Ansin, nggak nyangka lu bakal jadi kayak gini. Itu belum cukup. Bocah ini berlutut juga. Bye, Meng Xuan. Ada masalah, lampiaskan ke aku. Jangan ganggu anakku. Nggak mau berlutut? Kalau gitu nyawa anakmu. Jangan. Bye. Meng Xuan. Ansin, berani mukul aku? Aku akan buat hidupmu penuh aib. Kita bicara dulu. Jangan. Diam. Bisa lu dekat. Pecat kamu. Orang jahat. Jangan ganggu. Mau pergi. Xiaochen. Berhenti. Berhenti. Nenek, kenapa di sini? Oh iya, aku datang hari ini cuma mau jenguk kamu. Tapi mereka tahan aku. Lama banget. Ada apa ini? Nenek, gini ceritanya. Aku datang ambil obat. Terus 2 orang ini mau rebut obatnya. Mereka jahat banget. Kamu bohong. Kamu yang ambil obatku. Dan kamu hancurin. Dasar perempuan jahat. Diam, bocah sialan. Kepotong lidahmu. Berani kamu marahi cicitku? Bilang dia bocah dan ancam potong lidahnya. Cicit? Nenek, maksudnya dia cicit nenek? Nggak mungkin. Jangan panggil aku nenek. Kalau bukan karena hubungan keluarga, kamu nggak bisa pergi. Nenek, bukan gitu. Pasti ada salah paham di sini. Nenek. Mereka nakutin kamu? Cicitku yang tersayang. Kaget ya? Cicitku. Nenek salah orang deh. Kamu ibunya Kitchen kan? Panggil aku nenek. Aku yakin. Kitchen. Itu cicitku. Lihat ini. Kitchen.
Siapa nenek? Nenek buyut. Ya sayang. Nenek akhirnya nemu. Cicitku. Nenek kelihatan muda banget. Nggak tua sama sekali. Aduh anak manis. Kamu bisa aja bikin nenek seneng. Yuk, kita pulang yuk. Boleh, San. Lihat kamu. Udah nggak sabar ya. Tenang aja. Nanti kalau udah balik, nenek bakal paksa anak itu. Kasih kalian berdua status resmi. Ini aja. Kamu tinggal dulu di villa. Nanti nenek suruh ayahnya jemput kamu sendiri. Anaknya sakit. Nggak bisa nunggu lagi. Oke. Wah, Mama, kita beneran bisa tinggal di sini sekarang. Di sini cantik banget. Tentu saja boleh. Nanti kalau papa pulang, dia akan ajak kamu ke rumah kita. Tempat itu lebih cantik lagi. Tapi ini udah cantik banget. Ada tempat yang lebih cantik dari sini. Tentu dong. Buyut nggak bakal bohong. Pak Shen, antar Nona dan Kitchen lihat kamarnya. Hei, Ling Chuan, Pulang sekarang. aku udah nemu cicit kita. Apa? Kena nenek aku ngerti. Bilang, nenek, jangan bilang dia siapa aku dulu. Ya, paham. Pulang aja dulu. Oke, siap. Balik ke villa. Anakku mana? Mana anakku? betul. Anak yang kita temui di rumah sakit, ini dia. Xiao Chen, panggil dia ayah. Ayah beneran ayahku ya. Tentu saja, aku ini ayahmu. Terus kenapa ayah ninggalin aku sama mama? Xiao Chen, ayah nggak ninggalin kamu dan mama. Ayah cuma kehilangan kalian. Tanpa sengaja. Ayo panggil ayah. Nggak mau. Aku mau tunggu mama. Xiao Chen! Jangan buru-buru. Dia baru balik. Butuh waktu buat nyesuaiin. Itu wajar kok. Mamanya Xiao Chen juga di sini kan? Mana dia? Mamanya Xiao Chen dipanggil balik kerja. Nggak pulang malam ini. Lagian, kamu pulangnya kemalaman. Ada urusan kerjaan. Udah jangan banyak alasan. Nggak usah ngeles lagi. Jawab aku. Kapan kamu? Nikahi ibunya. Tenang aja. Aku yang urus. Nenek, Soal kitchen dan mamanya, kau akan tanggung jawab. Tapi soal nikah, aku perlu pikir dulu. Maksudmu apa? Kamu mau tinggalin dia gitu aja? Lu tinggalin dia sama anaknya bertahun-tahun. Dan lu masih nggak mau kasih mereka nama. Keluarga Ji. Gimana kita bisa besarin? Anak brengsek. Ini rumit. Nanti gua jelasin. Biarin gua main sama Xiao Chen. Ling Juan, gua peringatin lu. Kalau lu nggak setuju, lu nggak bakal ketemu Xiao Chen. Pangeran kecil. Xiao Chen! Leukemia Xiao Chen pasti kambuh. Bawa dia ke rumah sakit. Kondisi anaknya parah. Dia butuh transplantasi sumsum. Lakuin. Sekarang juga. Pakai punya gua. nenek jangan bikin susah. Nenek udah tua. Kuat nggak buat operasi. Lagian, nenek nggak mau lihat cicit nenek besar. Nenek nggak tahu lihat kamu menderita gini. Nenek, dia anaknya Jiling Chuan. Bertahun-tahun, aku nggak pernah jadi ayah yang baik. Ya. Aku berhutang padanya.
Keluarga tunggu di luar ya. Jangan takut. Nyonya, apa kita kasih tahu Nona muda? Bertahun-tahun dia besarin anaknya sendiri. Pasti berat banget. Kalau dikasih tahu sekarang, dia pasti panik. Dan khawatir, tunggu operasinya selesai dulu. Baru kita kasih tahu. Udah selesai. Santai. Makasih banyak. Bikin kamu begadang. Benerin draft. Nggak masalah. Ranje, Jangan sungkan sama aku. aku yang harusnya makasih. Udah bantu aku kemarin. Yuk, sarapan ke traktir. Oke. Kepala pelayan Shen. Apa? Aku pergi dulu. Ada apa? Xiaochen dalam bahaya. Harus pergi sekarang. Xiaochen! Kenapa sayang? Jangan bikin mama takut. Tenang. Anaknya udah baik-baik aja. Tenang aja, operasinya sukses. Anaknya tuh udah sehat sekarang. Cuma harus rawat inap beberapa hari lagi. Terima kasih dokter. Nenek. Nenek yang selamatin Xiaochen. Nenek udah tua sekarang. Nggak bisa bantu banyak. Itu ayahnya. Dia yang donor sum-sum tulang. Dia di mana sekarang? Aku mau makasih langsung. Tuan muda. Nenek, ada kerjaan? Aku pergi dulu. Cucuan. Tuan muda takut ketemu ibunya ya. Dia emang gila kerja. Urusan kerja harus dia tangani sendiri. Nona An, kenapa kamu nggak kerja hari ini? Pak Ji. Anak saya di rumah sakit. Jadi saya terlambat. Rumah sakit? Rahya, Makasih gue udah tanya. Dia udah baik. syukurlah. Cepat ke kantor. Aku butuh kamu. Baik, Pak Ji. Nendang, bos butuh saya untuk sesuatu. Saya tuh harus pergi kerja. Xiaochen, tolong ya, jaga dia. Nggak masalah. Pergi. Aku cuma nenek tua. Nggak ada kerjaan. Tinggal aja anak yang sama aku. Jangan khawatir. Lagian, dia kan cicit aku. Kalau aku nggak jaga, Siapa lagi dong? Makasih, Nek. kasihan anak ini. Kerja keras banget. Aku suruh Xiaochuan nikahi dia. Terus nanti, dia nggak perlu pergi kemana-mana. Jadi nyonya aja, hidup enak. Masuk. Pak Ji, Bapak baik-baik? Tutup pintunya. Baik. Pak Ci, kamu ada perlu apa sama saya? Nona An, Menurutmu, kita ini apa? Cuma bos dan karyawan. nggak lebih. Maksudnya apa? Anshin. Aku bisa urus malam itu. Percaya aku. Aku tangani ini. Ayah anak itu, kasih anaknya sum-sum tulang. Aku mau kamu tinggal. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kusembunyikan. Pak Ji, Kamu kan ayahnya Xiaochen. Dia baik ke Xiaochen. Aku Jadi dia masih mikirin ayah anaknya. Aku Nona An, kamu boleh balik kerja. kayaknya dia keberatan sama masa laluku. Baik, Pak Ji. Hei Direktur Bai. Aku baru lihat Mansin diusir sama Pak Ci. Muka Pak Ci kelihatan jelek banget. Kayaknya Kak Lim Chuan nggak peduli sama wanita itu. Ansin sama sekali. Pakai anaknya buat naik. Ansin, rencana kecilmu gagal ya?
Kalau gitu, kita jalankan rencana. Kalau udah selesai, kamu dapat hadiahmu. Baik, Direktur Bai. Siap. Miss N. Kirim semua detail project ke Pak Wang. Baik, Pak Ji. Pak Ji, ada lagi. Tidak. Lihat Ansin. Pak Ji bilang kamu kirim ke Wang. Kamu kirim apa ke dia? Dia telepon aku buat komplain. Tanya, kamu ngapain? Ansin, aku nggak tahu. Kamu tahu ini? Ansin, kamu bawa anak. Masalah kerjamu. Aku nggak mau bawa. Sekarang kamu bikin masalah besar. Pikiranmu nggak? Kamu kerja sama sekali. Ini bukan proposalku. Aku belum kirim ke Wang. Namanya ada di situ. Nggak lihat. Dan aku udah cek. Dari PC kamu. Langsung. Berani bilang bukan kamu. Bukan aku. Ada yang jebak aku. Berhenti ribut. Opsi. Pak Wang itu partner terbesar kita. Dia ansik kirim sampah ini. Hadiah. Menurutku, dia sengaja lakuin itu. Pak Ji. Orang kayak Ansin yang niatnya jelek harus dipecat sekarang. Kalau enggak, siapa tahu masalah apa dia bikin lagi. Pak Ji, aku... Betul. Dia harus dipecat. Tapi yang harusnya dipecat itu kalian. Ji, maksud Anda apa? Iya Pak Ji, Ansin yang bikin masalah. Kenapa kami yang dipecat? Pak Ji suruh saya ambil rekaman ini. Jadi kamu jebak aku? Ngomong. Siapa yang suruh kamu? Pak Ji, bukan salah kami. Direktur Bai suruh. Kami nggak bisa nolak. Iya Pak Ji, kami tahu kami salah. Tolong, kasih kami satu kesempatan. Oke. Kalau kalian suka nurut, Direktur Bai, cari dia sana. Kalian dipecat. Security. Pak Ji. Kami beneran tahu kami salah. Pak Ji. Sekretaris An, ikut saya. Ansin. Pak Ji. Ansin. Aku suka kamu. Kamu suka aku nggak? Ayo kita nikah. Tapi... Nggak ada tapi. Asal kamu bilang iya. Tunggu jad biasalah. Aku yang urus. Oke. Ling Juan, yang udah aku bilang. Soal nikah sama mamanya Kitchen, udah kamu pikirin belum? Nenek, aku bisa kasih Xiao Chen dan mamanya. Apapun yang mereka mau. Tapi aku nggak mau nikah. Kenapa kamu? Keras kepala banget soal ini. Kalau bukan mamanya Kitchen, terus mau nikah sama siapa? Aku udah punya orang yang aku suka. Dulu, nenek terus desak kamu cari istri. Kamu selalu nolak. Nggak ada cewek satupun.
di sekitarmu. Kayak sekarang tiba-tiba ada orang yang kamu suka. Nenek, dia beda banget sama cewek lain. Kalau nenek ketemu dia, pasti nenek suka. Nggak percaya. Menurut nenek nggak ada yang lebih baik dari mamanya Kitchen. Nenek peringatkan kamu. Jangan sampai cewek itu tipu kamu. Dia nggak bakal. Nenek nggak percaya selera mencucumu. Ya, jadi kamu udah bulat tekadmu. Nggak mau nikah sama mamanya Kitchen. Ya. Tapi kamu tetap harus bilang ke dia. Kasih tahu mamanya Kitchen. Nggak mau. Aku kirimin WeChat-nya. Kamu add dia. Bilang sendiri. Aduh, nenek. Ini ribet banget. Aku... Gimana ya ngomongnya? Ya, akhirnya add aku di WeChat. Maaf, aku nggak bisa nikah sama kamu. Tapi aku bakal lakuin semua buat kamu. Bikin kamu bahagia. Masih kerja ya? Gak kangen aku ya? Maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Tapi aku bakal lakuin semua buat kamu. Bikin kamu bahagia. Kamu suka banget ya main-main sama hati aku. Bukannya kita udah bilang makan setelah kerja. Kenapa kamu pergi? Pergi. Ini udah lewat jam kerja. Aku mau kemana? Bukan urusan kamu. Kok bisa berubah gitu sih? Pelin-pelan banget. Cowok emang brengsek semua. Bos juga sama aja. Ayahnya Xiao Chen mau kasih sum-sum tulang ke dia. Nenek sayang Xiao Chen banget. Mungkin mereka itu tempatku pulang. Aku sama Jiling Cuan. Mungkin cuma kesalahan. Mama, Hai. Hari ini seru nggak? Ansin, cucuku bilang apa enggak? Nggak. Kenapa? Enggak. Cuma nanya aja. Angsin, aku mau ada pesta buat cicitku. Pesta sambutan. Kamu setuju kan? Nenek, nyawa Xiao Chen diselamatkan nenek. Gabung ke keluarga, emang udah seharusnya. Aku setuju kok. Bagus. Udah deal ya? Ya ampun. Lihat ini. Bintang dari mana ini? Nenek, jangan godain aku dong. Aku nggak godain. Di mata nenek. Kamu lebih cantik. Dari bintang TV. Nih, Coba gaun ini. nenek. Yang ini aku pakai udah bagus kok. Nggak usah coba. Ini terlalu banyak. Perhiasan ini. Dan gaun ke buat kamu. Dan tiap anak-anak. Kalau kamu terus nolak. Nenek bisa marah loh. Terima kasih, Buyut. terima kasih Buyut. Aduh sayang. Wow, Buyut. aku seneng banget. Oke. Sana coba dulu. Pasien dan aku. Keluar dulu. Mana yang suka. Pakai yang itu aja. Hati-hati, Nek. Hei, Angsin. Kamu bolos kerja, teleponku diabaikan. Maumu apa sih? Kita jangan ketemu lagi.
Aku mau nikah sama ayah Xiao Chen. Apa? Hansin, bukannya kamu mau nikah sama aku? Lagian, selama ini Georgie itu ninggalin kamu dan nggak pernah peduli. Dia cuma sampah. Kenapa kamu mau sama dia? Aku lebih jelek dari dia. Maaf, aku nggak bisa nikah sama kamu. Apci, kamu orang baik. Aku udah nggak pantas buat kamu. Yang terjadi malam itu, lupain aja. Ini yang terbaik. Hei, Hansin. Lupain? Hansin, kamu beneran setega ini? Mama nggak apa-apa. Mama baik-baik. Halo? Apa? Pesta sambutan? Ansin, kau hancurkan aku. Sekarang anakmu dapat pesta sambutan? Mimpi saja terus. Tolong bantu aku. Kau sudah pulang. Selamat datang. Besok pesta cicitku, pesta sambutan. Ibu anaknya ada di sini. Kau belum ketemu dia kan? Ngobrol yang baik ya. Dia wanita yang baik. Jangan kecewakan dia. Mengerti. Kami dari kantor properti. Hari ini ada acara bagi-bagi hadiah. Ada anak di rumah. Kalau ada, mereka dapat coklat gratis. Coklat. Lepasin! Berhenti di situ. Jangan lari! Berhenti. Kejar mereka! Xiao Chen, kamu baik-baik aja? Ya ampun. Lihat sini. Siapa ini? Cari nenek sana. Ansin. Lihat sekitarmu. Kau ini di mana? Orang miskin kayak kamu. Nggak pantas. Kan ini pesta anakku. Kenapa nggak boleh? Tapi kamu beraninya muncul di sini. Kamu? Ayah. Ibu. Dia yang goda. Kali cepet. Anak manis. Dia ada bau murahan dan kampungan. Pantas saja dia lakuin hal nggak tahu malu. Keluarga Pai dan Ci itu teman lama. Kita elit teratas di ibu kota. Kan bangsawan. Orang kayak kamu yang rendah dan biasa aja nggak mungkin bisa nikah ke keluarga Ji. Keluarga Ji. Ayah Xiao Chen. Juga Ji. Kamu cuma andalin. Kasih pewaris ke Jin. Buat naik lewat anakmu. Mimpi aja. Anakmu beruntung kali ini. Lain kali, belum tentu seberuntung. Kamu culik anakku. Aku bunuh kau! Ngapain kamu? Lepas! Aku peringatkan. Sentuh anakku lagi. Nggak aku maafin. Gua peringatkan lo, sentuh anak gua lagi. Lo mati. Ayah, ibu, lihat ya. Jaga mulut lo. Jangan asal tuduh tanpa bukti. Anak lo diculik bukan urusan gua. Lo punya bukti? Kan
Dapat. Jadi berhenti nuduh sembarangan. Gue tuh udah sering lihat orang kayak lu. Jujur aja, lu cuma mau duit kan? Tinggalin Ji. Pergi dari kota ini. Pak, kayaknya gue lihat sekretaris An. Apa? Yakin? Yakin, Tuan Ji. Sekretaris An, dia tahu nggak? Nyonya maksa lo nikah. Ayo pergi, cek dulu. Oke. Jelas nggak pernah lihat dunia. Cuma duit dikit. Udah pergi aja. Kamu 90 miliar. Maksudnya apa? Apa? Nggak bisa bayar? Nggak mampu. Berhenti acting. Berani banget ngomong gitu. Sopan dikit dong. Mama, dia mungkin cuma anak yatim yang nggak ada yang mau. Pantas aja kurang ajar. Pantas aja. Lahir tapi nggak pernah diajarin bener. Kalau aku punya anak kayak dia, aku juga buang. Yang gede imut sama yang kecil imut. Cocok banget. Anshin. Imut. Lu pukul cewek gua. Dia bilang anakku imut. Kenapa enggak? Dan jangan pikir duit bisa selesain semua. Gua nggak mau duit kotor lu. Tangkap dia sekarang. Lepasin. Anshin. Dasar perusahaan rumah tangga. Lihat diri lu siapa? Berani banget lo rebut Ling Chuan dari gua. Bilang lagi. Gua enggak. Lu datang ke pesta keluarga Ji. Masih bilang enggak. Meskipun Ling Chuan ngaku anak ini, dia nggak bakal nikahin lo. Kok bisa gini? Tunggu. Ayahnya Pak Ji Xiaochen itu. Kamu beneran nggak mau terima kenyataan yang bakal nikah sama keluarga Ji. Itu anakku, bukan yang lain. Keluarga kita udah lama kenal. Anakku itu wanita terhormat. Gimana bisa? Pembantu rendahan kayak kamu bisa bandingin. Buang tuh. Rasa sok hebat kamu. Kamu terus sombong. Sok elit. Tapi kamu tahu nggak wajah asli anakmu? Sok banget sih kamu. Kasian. Mati kamu. Berhenti. Mati kau. Berhenti. Lepas dia. Kamu oke? Aku oke. Ada apa? Kak Ling Chuan. Keluarga kami datang ke sini dengan niat baik untuk pesta anakmu. Tapi perempuan ini si Angsin. Dia menghina orang tuaku. Dan dia mukul aku. Lihat ini. Ling Chuan, aku mau bilang, kenapa undang perempuan nggak tahu malu ke pesta sambutan anakmu? Dia berani mukul anakku. Hari ini, suruh dia berlutut dan minta maaf ke anakku. Keluarga kita udah kenal lama, iya. Tapi soal hari ini, kamu harus kasih penjelasan. Keluarga baik, sangat dihormati di ibu kota. Nggak mungkin, bocah kecil ini injak-injak harga diri kami. Ansin, aku dengar. Ling Chuan, bukannya tadi udah jelas banget? Mamaku cuma minta dia minta maaf. Apa itu berlebihan? Ya, Ling Chuan, kalau kamu nikah sama Xiao Xuan, kita jadi keluarga. Jangan bela orang luar. Kalau kamu nggak kasih jawaban, kita urus sendiri. Jadi dia mau nikah sama Bai Meng Xuan. Status sosial emang sepenting itu ya? Aku terlalu naif. Ansin, bilang sesuatu. Mau bilang apa? Emang penting? Iya. Ling Chuan, Hansin, dia punya anak sama kamu. Tapi nggak ada cinta di antara kalian. Kita yang besar bareng. Kamu nggak bisa terus bela dia. Anak? Hansin, kamu ibunya Kitchen. Hansin, kamu ibunya Kitchen.
Tuan, belum selesai dibersihin. Kalau Anda perlu. Jadi 8 tahun lalu, wanita itu kamu. Jadi, buat aku, kamu bukan pilihan. Ling Chuan, kamu ngapain sih? Bukannya kamu benci dia? Ling Chuan, maksudmu apa? Maksudku apa? Dia dulu halangin Angsin. Hampir bunuh anakku sendiri. Terus dia hancurin suntikan yang selamatin anakku. Dan kamu berani tanya maksudku? Xiao Chen hampir diculik. Dia juga yang lakuin. Ling Chuan, aku enggak. Ji Ling Chuan, berhenti! Anakmu tuh udah gila. Aku mau sadarin dia. Wanita ini jelas-jelas fitnah Xiao Chuan. Kamu percaya orang lain daripada kami? Kamu terus bilang, anakku culik dia. Mana buktinya? Ling Chuan, aku beneran enggak. Ini Angsin. Dia yang fitnah Jiling Chuan, kalau kamu nggak mau dengar, aku akan bicara sama nenekmu soal ini. Siapa yang cari aku? Keluarga Bai dan Ji udah kenal lama, tapi hari ini pesta sambutan cicitku. Bikin ribut di sini. Nggak sopan. Nenek, kami bukan mau bikin masalah. Ini si Angsin. Dia bohong. Mau adu domba, kita semua. Dan dia mukul aku. Nenek harus bantu aku. Seumur hidupnya, aku nggak pernah sentuh dia. Dasar jalang. Berani-beraninya mukul dia. Hari ini, dia harus berlutut minta maaf. Nyonya, semua butuh bukti. Walau keluarga Bai, nggak setara keluarga Ji. Kami bukan orang yang gampang diinjak. Kamu. Bocah nakal. Atemu juga. Hentikan. Kamu tahu ini gimana? Culik anakku. Bikin masalah di rumah, Ci. Mau mati ya? Nona Bai, kamu juga di sini. Bagus, suruh dia lepasin aku. Kamu kenal dia? Nah, aku nggak kenal. Mana mungkin aku kenal dia? Dia salah orang. Nona Bai, kamu yang bilang culik anak ini apapun caranya. Kalau bukan ngapain aku di sini? Kamu suruh orang culik cicit laki-lakiku. Beraninya kamu? Nenek, dia bohong. Ini semua Angsin. Orang ini Angsin yang bayar dia. Buat jebak aku. Angsin yang atur semua ini. Jebakan. Nenek, jangan biarkan dia. Tipu kalian semua. Nona Bai, aku punya bukti. Pembayaran kamu di sini. Lagi pula, anak itu udah baik-baik. Gimana kalau kamu ngaku aja? Diam kamu. Nenek, aku beneran enggak. Jangan panggil aku nenek. Xiao Xuan, kenapa kamu lakuin ini? Aku takut Ling Chuan bakal ditipu sama dia. Perempuan ini 8 tahun lalu. Dia hamil tanpa nikah. Selama bertahun-tahun ini, siapa tahu udah berapa cowok dia tiduri. Bai Mengshuan. Kamu fitnah Ansin berkali-kali. Dan coba culik anakku. Kamu pikir aku nggak berani? Penjaga, bawa dia. Habiskan hidupmu. Apa? Membusuk di penjara. Aku nggak mau masuk
Nyonya, putriku melakukannya demi cucumu. Dia cuma khilaf. Apa kamu nggak berlebihan? Iya, Nyonya. Jangan rusak segalanya. Demi orang luar rendahan. Jangan hancurkan persahabatan keluarga kita. Kalau keluarga Bai putus kerja sama dengan keluarga Ji, aku khawatir kalian juga rugi besar. Kamu mengancamku. Kamu nggak layak buang waktuku. Kalau nggak percaya, coba aja. Nyonya, tenang dulu. Bai nggak maksud gitu. Iya. Nyonya, saya tadi kebawa emosi. Salah nggak ngomong. Keluarga kita udah deket dari dulu turun-temurun. Soal anak saya, Ambil. Pergi. Saya peringatkan keluarga baik. Kalau kalian macam-macam lagi, seluruh keluarga kalian masuk penjara. Kak Ling Chuan. Angsin, kamu nggak marah sama nenek soal ini kan? Baiklah. Aku ada urusan. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ayo ikut nenek. Kenapa, Angsin? Bukannya kamu bilang nggak mau nikah sama aku? Tenang aja, aku nggak ganggu kamu. Kapan aku pernah bilang gitu? Maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Tapi aku bakal ganti semua ini. Aku janji kamu bakal bahagia. Bukannya kamu bilang gitu? Kamu sama Bai Meng Xuan, teman kecil kan? Icuk banget. Nikah aja sama dia. Itu cuma salah paham. Aku nggak tahu mamanya Kichen itu kamu. Jadi aku bakal jelasin ke dia. Karena dari awal, cuma satu yang mau aku nikahi. Dan itu kamu. Aku nggak percaya. Kamu juga sama aja. Bukannya kamu juga bilang mau nikah sama papanya Kichen? Itu karena aku nggak tahu kamu papanya. Kapan kita nikah? Angsin, aku nggak akan lepas kamu lagi. Kok bisa kita cuman kayak gitu? Aduh, nenek. Kenapa nenek muncul di mana-mana sih? Ibunya nggak ngecewain kan? Tadi aku dengar kamu mau sekretaris itu juga di sini. Aku udah cari, nggak lihat dia. Dengerin ya, pecat dia sekarang juga. Jangan temui dia lagi. Nenek, yang nenek minta, aku nggak bisa. Ya ampun. Kamu mau bikin nenek mati ya? Apa salah nenek sampai begini? Nenek, tenang dulu dong. Biar dia selesai bicara dulu. Angsin, kamu terlalu baik. Lihat anak ini sekarang. Masih mikirin perebut itu? Biar aku kenalin. Wanita ini sekretarisku. Dan dia perebut yang nenek sebut. Yang dia bilang itu benar. Nenek, semuanya benar. Aku ibunya Kichen. Dan juga sekretaris Pak Ji. Luar biasa. Kamu lengkap banget ya. Akhirnya nenek punya cucu menantu. Angsin, kenapa? Angsin, kenapa? Aku baik. Cuman agak mual. Gak tahu kenapa. Kadang aku suka mual gitu. Istirahat aja. Nggak bisa. Kamu itu cucu kesayangan nenek. Ayo, ke rumah sakit. Nenek gak usah. Aku gak selemah itu. Turutin nenek. Ayo. Apa? Hamil? Dokter, apa itu benar? Ya ampun, gak salah kok. Kamu nak baru aja hamil. Dan ini kembar. Di sini kelihatan detak jantungmu nggak stabil. Hati-hati ya. Syukurlah. Kembar. Tunggu dulu. 8 generasi cuma satu anak. Kok bisa hamil lagi? Jiling Chuan, kamu ragu sama aku?
Seumur hidupku. Aku cuma sama kamu. Cuma 2 kali. Angsin jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Angsin, tenang dulu. Pikirin bayinya dong. Kita percaya kamu. Enggak. Aku mau tes DNA. Nggak perlu itu. Harus dilakukan. Selamat. Luar biasa. Keluarga Ji. Akhirnya nggak cuma punya satu pewaris lagi. Ansin sayang, kamu benar-benar berkah buat keluarga Ji. Ada yang berani ragu sama aku. Kalau bayinya lahir, aku bawa mereka pergi. Yang nggak bisa kamu cari. Angsin. Udah aku bilang. Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Nggak akan. Angsin pindah tinggal sama anakmu. Aku nggak mau kejadian hari ini terulang lagi. Angsin, tenang aja. Nanti kalau udah pulang, aku akan atur pernikahanmu sama Ling Chuan. Makasih, Nenek. Ini yang keluarga Ji. Hutangi ke kamu. Ayo pergi. Mama, apa yang Nenek Buyut bilang itu benar? Tempat ini lebih gede dari tempat kita dulu. Gede banget. Dan lebih cantik. Udah malam. Istirahat dulu ya. Xiao Chen, tidur sama nenek buyut malam ini. Ya. Nenek, Ayo kita pergi. Pak Ji, nggak usah. Aku nggak lemah. Kita kan mau nikah sebentar lagi. Masih Pak Ji. Ling Chuan. Ansin. 8 tahun ini berat ya. Dulu aku nggak jadi ayah dan suami yang baik buat kamu. Mulai sekarang. Kamu nggak akan sendiri lagi. Oh iya. Aku ingat 8 tahun lalu, tahi lalat kamu ada di bahu kiri kan? Aku punya tahi lalat di kedua bahu. Oh gitu ya? Mama cantik banget. Itu istri cucu saya. Cantik banget. Ling Chuan. Aku cocok nggak? Ya, gaunnya bagus. Kamu lebih bagus. Pilih aja yang kamu suka. Ini terlalu banyak. Aku cuma cewek biasa aja. Nggak usah keluar uang banyak. Suami kerja buat istrinya. Emang gitu kan? Lagian, kamu hadiah paling berharga dalam hidupku. Ayah, lebay banget sih. Angsin, coba baju yang lain lagi. Oke. Ada berita heboh nih. Pewaris keluarga Ji dari Jingdu. Ji Ling Chuan nikah besok. Satu kota heboh semua. Xiaoqiang, sini lihat. Ma, aku sibuk. Lihat apa sih? Sini dulu, cepetan. Saya perkenalkan.
Ini nyonya muda di grup kami. Nyonya muda. Angsin. Kok bisa sih? Dia beruntung banget ya. Si Ansin yang nggak guna itu Nikah sama orang kaya. nggak adil banget. Tunggu, Ma. Mama. Dia nikah sama orang kaya. Mereka punya duit. Ayo kita minta bagian. Saya umumkan, Tuan Ji Ling Chuan dan Nona Ansin akan menikah. Dimulai. Tunggu. Oh, ternyata kamu. Ngapain di sini? Ansin, hari ini pernikahanmu, hari besarmu. Sebagai ibumu. Pasti aku harus datang dong. Iya, Kak. Aku kan adik satu-satunya. Masa aku nggak datang? Udah deh acting. Mana mungkin kalian baik. Ini hari besar kita. Jangan marah. Langsung aja. Mau apa kalian sebenarnya sih? Tanya. Harus aku bilang, keluarga Ji kalian memang keluarga paling kaya di ibu kota kan? Kamu nikahin aku. Tapi nggak kasih sepeser pun buat mahar. Kamu Oke, mau berapa? santai, santai. Kita nggak minta banyak kok, beneran. 100 juta aja cukup. Kita nggak serakah. Lagian, adiknya Ansin juga mau nikah. Aku harus desain buat anakku juga kan? Ya, Bu. Kita bakal jadi keluarga kan? Cuma 100 juta doang. Nggak keberatan kan? Berani banget nanya. Oke. Biar gue ceritain semuanya hari ini. Kalian berdua, apa yang kalian lakuin ke kita? Anaknya masih kecil banget. Nanti ada hal buruk yang terjadi. Emang kenapa kalau anak laki? Kalau orang tahu, gimana kita hadapin mereka? Ayo, Bu. Ibu jangan. Ibu jangan pergi. Xiao Chen, ayo makan ayam. Itu gue beli buat Xiao Chen. Kok bisa ambil makanan anak? Ibu. Gue kerja keras banget buat dapetin uang itu. Apaan punyamu aku? Gue sama abangmu udah nampung anak ini. Harusnya kamu bersyukur. Ibu, kalau kamu sehebat itu, ya udah nggak usah pulang. Masih banyak lagi kayak gini. Gue bisa cerita berhari-hari. Berani-beraninya bilang, kita keluarga. Berani banget kamu ngomong gitu. Kita kan keluarga. Angsin, soal yang kemarin itu, ibu memang salah. Maafin ibu ya. Tapi, tenang aja. Begitu ibu dapat 100 juta itu, ibu langsung pergi. Ibu janji seumur hidup. Nggak ganggu kamu lagi. Iya, Kak. Kita kan keluarga yang sayang-sayangan. Suruh aja suamimu kasih kita uangnya. Janji deh. Kita nggak balik lagi. Muka kalian tebal banget yang ngomong gitu. Aku udah curiga dari dulu. Kalau kita keluarga, Kenapa kalian perlakuin aku sama Xiao Chen kayak gitu? Bertahun-tahun lalu, aku udah tes DNA. Kamu bukan ibuku. Waktu aku pergi bawa Xiao Chen, itu salah satu alasannya. iya. Emang aku pungut kamu dari jalanan. Terus kenapa? Besarin kamu itu udah segalanya. Aku nggak biarin kamu. Kelaparan di jalan. Itu udah hadiah paling besar tau. Ya, yang ngasuh lebih penting dari darah. Darah nggak penting. Kan, bukan masalah besar. Adalah sehas. Bawa mereka pergi. Anshin, kamu berani panggil orang buat tangkap ibumu? Kamu nggak punya hati. Bener-bener nggak punya hati. Kakak Ibar mukul adik istrinya. Itu keterlaluan. Meskipun wanita ini jahat, dia tetap yang besarin. Tunangan Tuan Ji. Berhenti acting. Waktu kamu ambil aku, kamu pikir itu karena baik hati? Anshin, kamu salah paham sama ibu sayang. Aku selalu anggap kamu seperti anak kandungku.
Kamu pikir kalau kamu tutup mulut, kita nggak bakal tahu. Aku nggak ngerti kamu. Ngapain kamu di sini? Nyonya, tolong tenang dulu, anak saya. Ada yang mau dibilang ke Ling Chuan, tadi setelah hal itu kami pergi. Apapun yang dia bilang, aku nggak mau dengar. Pergi sekarang. Ling Chuan, kamu nggak boleh nikah sama Ansin. Sejak aku kecil, semua orang yang bilang kita berdua bakal menikah. Kamu lupa semua itu. Iya, Ling Chuan. Kamu dan Xiao Xuan besar bareng kan? Kalian cocok banget. Nggak mau pikir ulang lagi. Ling Chuan, dia anak satu-satunya saya. Kalau kamu nikahi dia, keluarga Bai akan kasih semua harta kami sebagai mas kawin Xiao Xuan. Dari dulu, aku cuma cinta satu orang, yaitu Angsin. Aku nggak akan nikah selain sama dia. Dan kamu terus bilang demi anak kamu. Tapi pernah pikir nggak? Bai Mengxuan bukan anak kandung kamu. Apa? Kami besarin Xiao Xuan dari kecil. Tua pasti anak kandung kami. Tanya sendiri aja. Aku nggak tahu. Maksud kamu apa? Angsin bukan diadopsi kalian. Dia ditukar waktu lahir. Sama Angsin. Pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Kamu nggak senang? Bukan gitu. Aku cuma khawatir. Soal apa? Aku takut nanti di hari itu, He Hong sama An Xiaoqiang bakal datang. Mereka pasti bikin rusuh. Mau gimana pun, mereka kan keluargamu. Kalau nggak parah, aku bisa tahan demi kamu. Aku kenal banget mereka. Mereka tuh benalu yang serakah. Sekali nempel, nggak bakal lepas. Aku sama mereka nggak ada hubungan darah. Oh, pantas aja. Makanya mereka perlakuin kamu kayak musuh. Kalau gitu, setelah yang mereka lakuin ke kamu, aku nggak bakal segan sama mereka. Bisa bantu aku cari orang tua kandungku? Tentu nggak masalah, Ansin. Sampai ke ujung dunia sekalipun, aku pasti temuin mereka buat kamu. Orang tua kandungku? Kok bisa mereka? Aku udah suruh orang cek seminggu sekitar kamu lahir. Semua bayi di rumah sakit. Dan orang tua kandungnya pasti benar. Mau ngaku ke mereka? Enggak. Aku nggak akan pernah ngaku. Oke. Apapun pilihanmu, aku dukung kamu. Lewat pencocokan DNA, aku nggak cuma nemuin orang tua kandung Ansin. Aku juga nemuin anak kandung kalian. Mau aku sebutin namanya? Jangan. Aku mohon. Jangan bilang. Tolong, aku mohon. Ini Bai Mengxuan, kamu pikir karena kaya, kamu lebih baik dari kita. Tapi nyatanya, kamu cuma nyuri hidup. Mangsin 20 tahun maling. Enggak, ini nggak mungkin benar. Ayah. Ibu. Ini aku. Aku Xiao Xuan. Kalian nggak kenal aku. Ayah. Ibu. Nggak mungkin. Kok bisa gini? Aku Xiao Xuan. Kok? Kenapa? Ayah. Ibu. Aku Xiao Xuan. Nggak kenal aku? Kok bisa gini?
Anakku. Jangan gini dong. Ibu bawa kamu pulang. Ayo pulang. Dasar kampungan. Omong kosong. Angsin, ini kamu. Kalian berdua rencanain ini. Buat ngerjain aku. Kok berani mukul aku? Dulu itu, aku cuma mau kamu punya hidup yang lebih baik. Makanya aku lakuin itu. Semuanya demi kebaikan kamu. Aku nggak percaya. Nak, di pinggul kiri kamu ada tanda lahir hitam kotak. Dan kayaknya ini beneran deh. Kamu bukan ibuku. Dia ibu kandungku. Kamu bukan ibuku. Kamu bukan... Kamu bukan... Kak nggak boleh mukul ibu sendiri. Nanti kena kutuk loh. Persetan sama kutukan. Coba aja kutuk aku. Ini salah banget. Usir mereka keluar. Maafkan aku. Dosa banget ini. Angsin, ibu nggak tahu soal ini. Ada apa? Kamu mau maafin aku? Angsin. Mei, aku nggak tahu. Kamu anakku. Mau pulang kan? Iya. Semua harta keluarga Bay akan jadi milikmu. Jangan pedulin aku. Bilang aja sesukamu. Aku nggak mau balik. Aku nggak mau panggil kalian keluarga. Kamu nggak tahu aku ditukar. Aku nggak nyalahin kamu. Tapi dulu kalian jahat banget sama aku. Itu nunjukin keluarga kamu. Nggak punya kelas. Aku nggak mau balik sama kalian. Atau panggil kalian keluarga. Hari ini pernikahanku sama Ling Chuan. Kalian boleh tinggal hari ini. Tapi setelah ini, jangan muncul lagi. Ya ampun. Cari tempat duduk aja di sana. Tadi acara kita ada sedikit gangguan. Tapi ya, semua masalah udah selesai. Udah berakhir. Mulai sekarang, pengantin pria dan wanita akan hidup bahagia selamanya. Kaya dan punya anak. Tuan, silakan cium pengantin Anda. Pelan-pelan, jangan bikin mama takut. Aku terbang. Anak manisku. Santai aja ya. Pelan-pelan, jangan bikin aku takut. Aku mau terbang. Terbang. Jangan gitu dong. Jangan bikin mama takut. Kamu anak nakal ya? Anak nakal. Dasar anak nakal banget. Jangan gitu dong. Aku bukan bebek jelek. Aku angsa yang cantik. Ya kamu. Aku angsa yang cantik. Kok bisa gini? Ansin, akhirnya kita nikah.
Udah dong. Ada 2 lagi nih. Anak-anak lagi rewel tuh. Ayolah, satu cium aja ya. Mama, Papa. Aku mau tidur sama kalian. Xiao Chen sini. Mau tidur sama aku? Tahu nggak, takdir itu lucu banget ya. Luar biasa banget. Walau terpisah 8 tahun lamanya, kita tetap ketemu dan jatuh cinta. Jiling Cuan, makasih udah hadir di hidupku yang singkat. Dan kasih aku kebahagiaan tanpa akhir. Tamat.